Kalau kemarin kita udah bahas varian AMD-nya, nah kali ini giliran Lenovo Legion 5i Pro dengan prosesor Intel Core generasi ke-11 H series. Sesuai dengan slogannya, stylish outside, savage inside, nggak hanya punya performa yang powerful, tapi laptop ini juga punya tampilan yang stylish dan elegan dengan warna Stingray White Edition. Kayak yang saya bilang di awal tadi, Lenovo Legion 5i Pro Stingray White Edition ini bisa dibilang memang terkesan clean dan bawa DNA stylish outside. Ya cocoklah buat kamu yang mungkin nyari laptop gaming dengan tampilan low profile tapi tetap ada sedikit kesan gamingnya. Kalau kalian perhatiin di bagian back cover aluminiumnya ini juga masih dikasih logo besar klasik Legion yaitu huruf Y yang kelihatan keren pas nyala kalau lagi di chart. Nggak hanya itu, kesan kokoh juga kerasa pas engsel laptop ini bisa dibuka dengan mudah hanya dengan satu tangan. Dan menurut saya, kepraktisan ini karena Lenovo sendiri ngerancang bagian engselnya dengan sangat baik. Buat beratnya sendiri ada di angka 2,45 kg. Ya walaupun relatif sedikit berat, tapi menurut saya hal tersebut masih sangat bisa dimaklumi. Mengingat secara build quality-nya termasuk bukan yang ecek-ecek. Material keseluruhan bodinya pakai aluminium, apalagi dengan embel-embel tambahan nama Pro, ini tentunya mengedepankan performa. Ada hal yang harus dikorbankan memang, terutama dimensi dan bobotnya ini. Dan tentu aja pengorbanan tersebut bertujuan buat menyimpan semua komponen yang ada di dalam laptop. Sebagai laptop gaming pertama Lenovo dengan panel layar 16 inci, Legion 5 Pro memang menggoda banget sih. Nah, apalagi sekarang juga hadir di Legion 5i Pro. Ukuran layarnya 16 inci jenis panel IPS dengan resolusi WQXGA. Layarnya juga punya aspek rasio 16:10 dengan area pandangnya lebih luas kalau dibandingin sama layar standar 16:9. Selain itu, buat kebutuhan gaming, Lenovo Legion 5i Pro udah ngedukung refresh rate sampai dengan 165 Hz dengan response time sampai 3 millisecond, 100% sRGB dengan standar X-Rite dari Pantone dan kecerahan 500 nits di mana laptop ini bisa memaksimalkan kepuasan pas lagi main game atau produktivitas sebagai content creator. Walaupun bezel layarnya cukup tipis, tapi kalau kalian perhatiin di bagian atasnya, Lenovo masih ngasih webcam dengan resolusi 720 pixel yang cukup bisa diandelin. Selain itu, buat tetap bisa ngejaga privasi penggunanya, ada tombol e-shutter yang berguna buat matiin webcam kalau lagi nggak dipakai. Soal keyboard, Lenovo Legion 5i Pro ini cukup nyaman saya gunakan buat mengetik dalam jangka waktu yang lama. Soft landing switch keyboardnya ini memang bisa ngasih info cepat dan didukung dengan key travel yang ngasih pressing feel yang lebih baik. Desain keyboardnya ini punya layout full dengan numpad lengkap di bagian kanan bernama Lenovo Legion True Strike. Kalau kalian perhatiin, tombol panahnya juga nggak kepotong ya, alias punya ukuran penuh yang ngebuat posisinya agak sedikit ke bawah. Pindah ke bagian touchpadnya hadir dengan tombol fisik. Sebenarnya saya kurang suka sih, karena biasanya kalau pas tekan klik kiri dan klik kanan butuh effort lebih. Apalagi suka nggak pas gitu nekennya. Tapi hal tersebut nggak berlaku buat laptop ini guys. Buat neken fungsi klik kiri dan kanannya nggak perlu terlalu keras dan navigasinya juga enak dan lancar. Soal kelengkapan konektivitasnya, selain hadir dengan beragam port yang cukup lengkap, hal yang paling saya suka adalah penempatan portnya bukan di samping, tapi ada di bagian belakang yang jadi ciri khas seri Legion itu sendiri. Penempatan kabel bisa tertata lebih baik lagi karena portnya lebih banyak di satu tempat, nggak terpisah. Di bagian samping kiri ada USB-C 3.2 Gen 2 dan 3.5 jack audio combo. Pindah di bagian kanan ada USB-A 3.2 Gen 1 dan switch buat kamera e-shutter. Lanjut di bagian belakangnya ada AC power, USB-A 3.2 Gen 2 dan port HDMI. Ada juga dua USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 dan Ethernet RJ45. Masuk ke bagian performanya, perbedaan yang paling utama Legion 5i Pro dan Legion 5 Pro ada di spesifikasinya. Legion 5i Pro unit yang saya coba kali ini dengan prosesor Intel Core i7 11800H dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3060 6GB. RAM yang dibawanya 16GB, kalau dirasa kurang, kalian juga bisa upgrade RAM-nya yang bisa ditambah sampai dengan 32GB. Dan buat storage-nya sendiri 1TB SSD NVMe yang cukup luas buat nyimpen semua game ataupun konten multimedia.
Kalau dirasa kurang, ada slot M2 yang bisa dipasang SSD tambahan, jadi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Buat tahu performa laptop gaming ini sejauh apa, sebelum masuk ke gaming test, kayak biasa saya juga udah tes laptop ini pakai beberapa software benchmark. Yang pertama Nova Bench dengan hasil skor 3384 poin. Selain itu, hasil tes menggunakan benchmark Cinebench R15. Dari pengujian bisa kita lihat kalau Intel Core i7 11800H di laptop ini meraih skor 2147 poin, lebih unggul dengan Intel Xeon CPU X5650. Sedangkan buat pengujian grafis OpenGL, performa laptop ini ngedapetin skor 168,02 fps. Selanjutnya hasil benchmark dari Cinebench R23, skornya 1224 poin buat single core-nya dan 7883 buat multicore-nya. Dan yang terakhir buat skor PC Mark 10, laptop ini mendapatkan skor 6501 poin. Dan buat render video 4K dengan durasi 1 menit dengan software DaVinci Resolve, laptop ini nyelesain dengan waktu yang cukup baik di 1 menit 57 detik aja. So, dari pengujian tersebut, spesifikasi Legion 5 i Pro memang sama kencangnya sama Legion 5 Pro yang pakai prosesor AMD Ryzen. Beragam kebutuhan komputasi dari ringan sampai berat, semuanya bisa ditangani dengan lancar tanpa masalah. Dan buat experience gamingnya, beberapa judul game AAA dan RPG kayak Cyberpunk 2077 dan Genshin Impact di pengaturan grafis rata kanan masih bisa ngedapetin rata-rata framerate di kisaran 40-60 fps di resolusi Full HD, cukup lancar dimainin. Di beberapa part grafik ramai, saya juga nggak nemuin adanya frame drop. Selama bermain game bisa berjalan dengan mulus. Apalagi buat suhunya sendiri, menurut saya laptop ini terbilang adem banget. Selain exhaust fan yang ada di kanan, kiri, dan belakangnya, laptop ini juga udah didukung sama teknologi Legion Cold Front 3.0 yang memungkinkan prosesor dan kartu grafis lebih senyap dan dingin. So, berdasarkan hal tersebut, performa Intel Core i7 11800H di laptop ini cukup tinggi. Jadi nggak perlu diraguin lagi kemampuannya buat ngejalanin software atau game yang merluin kinerja CPU. Apalagi udah juga disediain 3 opsi buat ningkatin performa laptop lewat thermal mode di aplikasi Lenovo Vantage. Atau cara cepetnya, kamu juga bisa mengganti performa laptop dengan menekan tombol Fn plus Q. Mulai dari balance mode, quiet mode, performance mode, tinggal disesuaikan aja sesuai penggunaannya. Nah, buat kamu yang suka main game online kayak saya, di laptop gaming ini juga didukung dengan Intel Wi-Fi 6 yang ngebuat game load dan waktu responnya akan jadi lebih cepat. Buat audionya sendiri, Legion 5 i Pro ini punya 2 speaker yang terletak di bagian bawah, kanan, dan kirinya. Kualitas speakernya mirip sama Legion 5 Pro, suaranya cukup jernih dengan hentakan bass yang cukup kuat. Buat maksimalin performa suaranya, tersedia juga fitur Nahimic Audio 3D dengan beragam opsi mode dan efek pengaturan suara yang bisa dipilih. Buat yang penasaran, langsung aja dengerin hasil audionya kayak yang berikut ini. Soal baterainya, Lenovo ngasih fitur Rapid Charge yang diklaim baterainya bisa keisi 60% dalam durasi 30 menit yang punya besaran kapasitas baterai 80 Wh. Ya, walaupun adapter chargernya ini terbilang bukan adapter yang portable, tapi itu sangat bisa dimaklumi ya, mengingat ini adalah charger high performance di 300 watt. So guys, dengan bodinya yang berwarna putih ini, Legion 5 i Pro ini memang ngasih tampilan yang fresh dan beda di segmen laptop gaming yang didominasi sama laptop berbodi warna gelap. Ya, hal ini bisa saya bilang bisa jadi opsi menarik laptop gaming buat para gamer cewek. Selain itu, fitur yang dibawanya juga lengkap dengan performa yang juga powerful dan andal buat gaming dan juga mendukung kebutuhan content creator. Dibanderol dengan harga 20 jutaan, Lenovo Legion 5 i Pro ini menurut saya cocok dan rekomendasi buat kamu para gamer atau content creator yang mau tampil beda. Segitu dulu aja buat video kali ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Saya Yogi Subrata pamit undur diri. Thanks for watching this video. Until next time.